Radio 103,9 FM. Namun saya sampaikan Anda juga bisa menyaksikan program Talkshow Jaksa Menyapa ini melalui siaran streaming kita di aplikasi Listen to My Radio. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami yang tidak terjangkau siaran radio analog di frekuensi 103,9 FM, Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui siaran live melalui video di akun Facebook Batanghari Permai. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya, dan salam hormat dari 103,9 FM. Saya Dodi Alparizi mengawal program ini bersama beberapa orang narasumber kita yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Dari Kejaksaan sudah hadir 2 orang, yaitu ada Ibu Musdalifah. Selamat pagi jelang siang, Bu. Oke. Nah, kita suaranya agak sedikit kecil, kita ulangi. Selamat pagi Ibu Musdalifah. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Saya lebih akrabnya dipanggil Ibu Dila ya. Iya. Nah, ini koneksinya gimana nih Musdalifah ke Dila gitu? Karena kurang nyambung sih, cuma panggilan dari kecil. Panggilan dari kecil, baik. Di samping Ibu Dila ada Ibu yang punya nama cukup panjang, yaitu Retina Aprilia Huta Barat. Tadi sempat konfirmasi, Aprilianya nggak usah dipakai. Bulan April sudah juga. lewat. Ya, selamat pagi juga untuk Ibu Retina. Selamat pagi. Dan kami dari 103,9 FM Radio Batanghari Permai mengucapkan terima kasih untuk hadirnya program Jaksa Menyapa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu program yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat pendengar kita di 103,9 FM. Dan satu lagi ini ada Ibu Neneng. Selamat pagi Ibu Neneng. Ya, selamat pagi. Ini Ibu Neneng ternyata adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Udah lama berdinas di sini, Bu? Baru sih Pak. Baru ya? Ada sekitar 10 tahun. Oh, baru 2 bulan Pak. Baru 2 bulan. Nah, berarti selamat datang dong di Batanghari. Kalau di Batangharinya udah lama Pak. Udah lama. Cuman udah melanglang buana gitu. Oh, udah pindah-pindah. Dari pindah. Oh, pindah-pindah. Sekarang ke UPTD PPA-nya baru 2 bulan. Wah. Ya, mudah-mudahan Ibu Neneng, program kita di pagi hari ini bisa menampilkan satu sosialisasi atau juga pencerahan kepada masyarakat pendengar kita melalui Radio Batanghari Permai. Harapan kita di sini. Tindak pidana kekerasan perempuan dan anak. Nah, ini mungkin langsung saja kita menuju ke jaksa kita, Ibu Dila atau Ibu Aprilia ini. Silakan, di depan kita ada Ibu Neneng yang bisa kita mintai keterangan perihal tema kita pagi hari ini, tindak pidana kekerasan perempuan dan anak. Nah, untuk program talkshow ini, Mitra BAP bisa juga mungkin bertanya kepada kita ya melalui line interaktif. Nanti jika ada yang ingin bertanya atau sekitar bisa jadi bertukar pikiran lah, berdiskusi bersama kita di sini, Anda bisa telepon di 0823 1039 atau juga bisa nulis di siaran langsung yang sedang berjalan saat ini, berkomentar di situ. Silakan, nanti kami akan tanggapi. Oke, silakan, monggo Ibu Dila dan Ibu Aprilia. Ya, selamat pagi untuk para pendengar radio dan pemirsa yang menonton live streamingnya. Hari ini kan temanya tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menjadi suatu hal yang tidak akan pernah berhenti rasanya, tapi mudah-mudahan kedepannya akan berhenti. Pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak nih ya, lingkupnya maupun secara khusus seksual itu semakin hari itu semakin tinggi. Entah mungkin semakin hari semakin tingginya karena masyarakat itu banyak sadar untuk melaporkan. Karena kan kita ketahui ya, kalau misalkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan yang bisa dari KDRT gitu kan, bisa fisik psikis, juga seksualnya juga secara fisik atau psikis, itu menjadi hal yang tabu untuk para korban menyuarakan kepada keluarganya atau kepada para penegak hukum. Nah, sekarang ini kan banyak ya, ada yang diviralkan masyarakat itu. Jadi mungkin meningkatnya kekerasan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu seksual maupun kekerasan pada umumnya, salah satunya karena mereka sudah berani untuk menyuarakan itu kepada masyarakat. Dan itu juga pasti nggak yang 1-2 ya, banyak banget. Itulah kenapa instrumen hukum kita semakin hari semakin baik untuk
melindungi perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak saja yang dilindungi? Kenapa laki-laki enggak? Ya kita kan bisa mengetahui ya, kalau terlalu kasar kalau misalnya kita bilang kodrat atau apa, itu kesetaraan gender jatuhnya kan. Perempuan dan anak itu bisa dibilang kaumnya rentan. Kenapa bisa sampai ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Yaitu hadir karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan juga korban. Nah, dari prinsip-prinsip itulah kita berusaha untuk melindungi perempuan dan anak. Ya, kalau secara khusus kebetulan kami itu sudah bersertifikasi anak. Kalau untuk tindak pidana kekerasan seksual ada sertifikasi khususnya, tapi itu nggak jauh beda. Biasanya kan anak tuh urusan masalahnya pasti sama kekerasan seksual ya, selain dari kekerasan KDRT di rumah. Ruang lingkup untuk melindungi anak itu sendiri paling terdekat pasti keluarga, lingkungan sekolah, terus lingkungan sosialnya. Paling besarnya lagi yang melindungi siapa adalah negara. Komunitas terbesarnya adalah negara. Problemnya di sini, orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan itu malah yang seharusnya paling dekat melindungi. Itu keluarga, lingkungan sekolahnya, dan lingkungan sosialnya. Itu yang terkadang mengerikan ya, beberapa perkara ya di kejaksaan kita mendengarkan ada laporan ini masuk ke kita. Kalau kita baca berkasnya, rata-rata ya orang-orang terdekat, tetangganya yang biasa tiap hari bersama-sama, orang tuanya, ada ayah sambungnya, bahkan ada ayah kandungnya gitu. Melukai kita semua kan sebagai masyarakat gitu, sebagai aparat penegak hukum. Itulah kenapa kita berharap mudah-mudahan kita concern untuk menjaga ada perempuan dan anak di masyarakat, terutama di Batanghari ini. Beberapa kali kita juga udah komunikasi sama UPTD PPA. Pasti dalam setiap penanganan perkara perempuan dan anak itu kita ada komunikasi, walaupun tidak langsung, terkadang kita komunikasinya melalui pihak kepolisian. Nah, dari situ kan korban, terus saksi-saksinya itu di Undang-Undang SPPA ya dilindungi oleh psikolog, dilindungi di asistensi ya, didampingi oleh psikolog selain dari pekerja sosial gitu. Kita ke Ibu Neneng, mungkin pendengar juga harus tahu ya, kekerasan fisik atau seksual atau apa itu yang terhadap perempuan dan anak itu ada fisik dan psikis. Mungkin bisa dari PPA bisa memberikan pencerahannya untuk mitra biar sedang mendengarkan saat ini. Oke, iya, memang kekerasan pada fisik dan psikis itu banyak diderita oleh sebagai korban dari kekerasan itu sendiri. Nah, kekerasan fisik itu ya seperti ini, KDRT itu kan pasti fisiknya yang kena, ada yang kena pukul atau apa. Nah, itu pun kalau misalnya kejadian nanti terjadi kekerasan fisik, otomatis nanti bakal juga terjadi akibatnya itu ke kekerasan psikisnya juga. Psikisnya pasti terganggu, pasti itu. Apalagi pada anak-anak, itu pasti menjadi trauma untuk dia nanti di masa depannya. Masa depannya seperti apa, itu nanti mempengaruhi ke situ gitu kan. Nah, kita sebagai UPTD di sini hadir. Mungkin saya kilas balik dulu masalah UPTD ini ya Ibu Revina. Ya, UPTD kita berdiri itu di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Nah, berarti baru berapa tahun ya? Baru 3 tahun ya, Pak. Baru jalan 3 tahun gitu. Apa sih fungsinya UPTD di sini ada gitu? Kita di sini sebagai pelayanan, Pak. Pelayanan itu melayani pengaduan atau nanti untuk pendampingan korban jelasnya, atau untuk psikolognya, atau nanti korban itu butuh bantuan hukumnya. Di sana nanti kita juga menyediakan pengacaranya, psikolog, terus dari pendampingan sampai penjangkauan ke rumah, ke tempat tinggal korban, itu nanti kita juga mengikuti ke situ sampai korban juga benar-benar nanti merasa kita lepas, Bu. Dan kita pastikan juga psikis dari korban itu sudah stabil, Pak. Nah, itu memang fungsinya kita di sana.
Jadi di sini bukan sekedar korban juga Pak, mungkin ada saksi nanti kalau misalnya dia butuh pendampingan itu kita bisa dampingin. Ada semacam nomor layanan gitu. Iya ada. Ada ya? Nah, nanti mungkin ada ini ya apa disampaikan nanti berapanya atau di Ya, kita. Iya boleh. Nanti kita sampaikan nomor layanannya. Kita buka 24 jam Pak. Nah, boleh nanti langsung ke telepon saya juga bisa. Sejauh ini ada Bu? Sudah, ya harapannya sih nggak ada. Cuma sejauh ini ada nggak kira-kira? Kasusnya Pak. Ya, kasusnya yang Iya. sudah. Sejauh ini ya Pak ya di tahun 2024 ini per bulan Mei itu tercatat di kita sih ada 10 ya Bu. 10 itu kasus kekerasan seksual pada anak itu ada 8, kemudian yang KDRT-nya ada 2. Itu baru masuk ke kita itu Bu. Terus yang banyaknya saat ini itu kasus dengan pernikahan dini. Iya, ini yang jadi polemik ini. Istrinya namanya Dini semua. Oh, bukan. Kalau misalnya istrinya Dini semua jadi bingung panggil dia mana nih. Usianya ini. Iya, usia anak-anak ini ya, masih. anak-anak. Nah, ini saya juga merasa kaget gitu. Kalau tahun kemarin itu yang masuk data ke kita Ibu itu cuma 12 Bu. Tahun 2023. Tapi di tahun 2024 ini di Mei ini Pak itu sudah 30. Iya beneran. Jadi saya tuh bingung ini anak-anak kok pada kepengennya pengen cepet nikah gitu ya Pak ya. Jadi alasannya rata-rata nih alasannya kenapa kok mau menikah di usia yang muda ini gitu. Umur 15, umur 16 gitu kan. Jawabannya cuman apa? Kami sudah merasa cocok. Nah, ini saya bingung nih Pak mengartikan kami sudah merasa cocoknya ini di mana. Padahal baru kemarin ya Bu ya, kita ketemu juga ada klien yang mau minta asesmen pernikahan dini. Saya tanya, kenapa yang cowoknya umur 15, yang ceweknya umur 17? Ya, saya bilang alasannya kenapa? Saya udah cocok aja Bu, dan kami sudah tidak bisa dipisahkan lah saya. Jadi bingung ini kenapa harus seperti ini gitu? Apakah memang pemahaman mereka belum benar-benar mateng kan sebenarnya itu cuman alasannya cuma itu gitu Pak. Sementara untuk berumah tangga itu kan banyak hal-hal yang mesti harus dipersiapkan yang lebih matang lagi. Apalagi masalah perempuan ya. Perempuan itu ya reproduksinya yang memang belum saatnya dia untuk bekerja keras seperti itu gitu. Nah mungkin di sini juga peran yang terkait lah Pak masalah sosialisasi juga masalah pernikahan dini ini. Mungkin bisa lebih nanti kita tingkatkan lagi atau nanti kita jangkau, tapi nampaknya ini banyak memang klien-klien yang daerahnya susah kita jangkau Bu, yang melakukan pernikahan dini ini gitu. Kan, daerah-daerah yang memang sulit jangkau Pak. Saya juga kenapa ya? Apakah karena minim informasi atau apa ya sosialisasi? Tapi mereka udah punya alat media komunikasi itu, cuman apakah disalahartikan dengan itu tapi tidak ada edukasi untuk mereka yang memang benar-benar tepat atau apa gitu kan. Mungkin nanti ini jadi permasalahan yang memang sudah pasti kalau pernikahan dini itu bisa memicu permasalahan lain ke depannya. Benar. Nah, dari beberapa kasus kemudian yang masuk ke DPPA ini, itu penyebabnya rata-rata atau pelapornya usianya gimana? Di usia dini itu? Usia dini itu ya rata-rata di bawah 18 tahun. Itu rata-rata Terus kalau ada tindak kekerasan itu di usia berapa itu yang rata-rata pelapor? Kalau di sini sejauh ini ya Pak yang di tahun 2024 ini itu sekitar yang banyak itu di umur 16 tahun. 14 tahun dan 16 tahun. Banyaknya itu. Itu kan masih tergolong masih anak-anak. Iya. Nah, dari kita apa kejaksaan Bu April? Ini misalnya ada seperti itu, ini pendampingan hukum atau menjalani proses hukumnya seperti apa? Kalau dia masih tergolong anak-anak tapi kan sudah menikah si dini tadi. Kita jelaskan lagi ya. Kalau misalkan di dalam sistem peradilan pidana anak, kan yang dikatakan oleh anak itu beda-beda ya. Anak di usia menikah itu 19 tahun. Jadi di bawah 19 tahun dikatakan anak. Misal di undang-undang TPPO itu beda lagi.
Di undang-undang ini lagi beda lagi, tapi untuk undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, kan untuk penanganan perkara anak beda lagi nih, undang-undangnya bukan dari undang-undang KUHP kita biasa ya, tapi ada SPPA tersebut itu 18 tahun. Jadi kalau misalkan pelakunya anak, korbannya anak, sudah menikah, tetap dikatakan sebagai anak. Gitu. Itulah kenapa SPPA itu ada untuk melindungi anak yang melakukan perkara tersebut. Jadi kalau misalkan ada nih, kita kan kalau udah namanya pernikahan dini di usia anak, udah tau lah mental emosinya tuh kan belum stabil, namanya juga anak-anak remaja ya, masih labil. Nah itu biasanya ada lagi gesekan-gesekan dalam rumah tangganya, entah itu KDRT, entah itu secara seksual tereksploitasi. Nah itulah yang harus kita sosialisasikan nanti bersama-sama. Tapi kan sejauh ini sering kali ketika mendapatkan perilaku seksual terhadap anak, terhadap perempuan, mungkin bisa kita anggaplah istri orang, kemudian diganggu, kemudian anak orang yang masih anak-anak, perempuan, gitu, itu cenderung ditutupi Bu Nini. Mereka menganggap ini aib. Nah, ini gimana nih langkah-langkah yang harus kita lakukan ini? Iya, sebenarnya kalau aib, kalau dia memang tidak terjadi kekerasan, mungkin mereka bisa menutupin. Ya. Tapi di saat masalah seperti itu terjadi kekerasan, ini harus mau larinya mau kemana gitu kan? Kita mau minta tolong kemana gitu. Nah di sini juga Pak peran kita gitu. Jadi jangan anggap ini aib, tapi kekerasan itu harus disampaikan, harus dilaporkan. Untuk biar terbuka semua nih, ayo yang namanya kekerasan laporkan segera. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya aib. Cara melaporkannya gimana nih? Ya cara melaporkannya boleh ke kantor kita langsung, datang langsung. Kalau misalnya ini di jam kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita buka pelayanan langsung ya Pak. Tapi kalau yang namanya mau melapor langsung ke nomor kontak, boleh, nanti ada nomor kontaknya, nanti kita sampaikan juga, atau nomor kontak saya sendiri juga boleh, saya buka 24 jam kalau untuk pelaporan. Ya, berarti kan dari UPTD BPA ini sudah semacam ada pendampingan ya Bu? Iya, itu benar. Ya? Dan kita juga di samping kita sendiri berdiri sendiri itu UPTD, kita juga nanti bekerja sama juga, sudah bekerja sama pihak kepolisian, khususnya unit PPA, kemudian sama kejaksaan, kemudian sama pengadilan, kan, dan rumah sakit juga kita sudah kerjasama. Jadi nanti apapun korban yang memang perlu kita dampingin, apa yang diperlukan ya kita tetap dampingin sampai nanti kasusnya selesai. Jadi jika ada permasalahan seperti itu mungkin sampai tindak kekerasannya itu benar-benar fatal, itu berarti upaya yang dilakukan pertama kali adalah penyembuhannya dulu ya? Iya benar. Pendampingan secara psikologis ya? Iya, psikologisnya, terus fisiknya juga. Itu kan makanya kita juga kerja sama rumah sakit. Berarti di UPTD BPA ini ada psikolognya juga? Ada, kita punya psikolog khusus untuk UPTD BPA. Jadi memang itu fungsinya untuk pendampingan kekerasan psikisnya. Ya. Karena otomatis kan begitu dia mendapatkan kekerasan fisik, sudah satu paket itu sama psikis. Benar. Terlebih lagi kalau fisik memang dan psikis itu sama. Psikis, itu kan? Iya. Kadang-kadang tidak perlu disentuh, tapi dengan kata-kata yang menyakitkan itu menjadi trauma tersendiri, apalagi bagi anak-anak. Apalagi sudah sering menjadi makanan terus-terusan itu. Meminjam kasus atau seperti mencontoh kasus yang beberapa waktu lalu sempat viral ini, yang orang tuanya dicor ibunya, ya kan? Di daerah mana itu di Pulau Jawa, yang istrinya Sulawesi ya, di Sulawesi ya. Istrinya dicor, anaknya kan mendapatkan perlakuan kekerasan fisik, diancam untuk tidak mengungkapkan itu. Sampai berapa tahun, sampai usia dia 17-16 tahun gitu ya, mengungkapkan itu. Padahal dia tahu, menyaksikan sendiri bagaimana perasaannya. Nah itu kira-kira itu kekerasan fisik dan psikis seperti itu bisa kita atasi dong dengan melalui psikolog? Iya, itu fungsinya memang ada psikolog. Jadi kita lihat dulu Pak, biasanya kalau ada korban seperti itu, kita asesmen dulu, ini permasalahannya di mana, apa yang menjadi permasalahannya,
apakah misalnya ada masa lalunya yang buruk, atau misalnya perlakuan orang tua, atau dia mendapatkan perlakuan dulu pernah jadi korban seksual juga. Itu ada, Pak. Jadi faktor-faktor itu yang menjadi nanti apa sih tindakan yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya psikolognya ini memang harus benar-benar kita rehat Pak. Jadi ada nanti rekomendasinya dari psikolog kita, klien ini butuhnya apa gitu. Apakah rehabilitasi atau hanya pendampingan terus psikolognya sampai dia stabil gitu. Atau misalnya ada ke psikiater. Nah, dari psikolog misalnya memang kita butuhkan ke psikiater, tetap kita fasilitasi, Pak gitu. Sampai benar si korban ini benar-benar dia stabil. Butuh langkah-langkah yang panjang ternyata. Nah, jadi Mitra BAP, untuk Anda ini informasi hari ini cukup penting bagi kita. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, telepon di 0823 1000 1039. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Jaksa kita ini, karena program kita kan Jaksa Menyapa. Nah, tema kita hari ini adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, yang dihadiri juga oleh Ibu Neneng dari UPTD PPA sebagai narasumber juga lah untuk hari ini dalam talk show kita di 103,9. Ibu Jaksa, barangkali dari kasus-kasus yang sudah ditangani beberapa waktu ini, terutama mungkin di 2024 yang cukup harus kita ekspos, kira-kira ada nggak? Kalau nggak mungkin dibilang nggak ada. Mungkin bisa disamarkan sedikit namanya. Beberapa perkara ini belum putus ya. Jadi kalau misalkan dibilang 2024, kami hanya baru mendapatkan laporan etiknya, izinnya. Jadi banyak hal yang belum bisa kita sampaikan pada saat nanti ada yang putusan. In case permasalahan di 2024 sekarang ini semakin complicated, Ibu, Pak. Itu dari complicatednya tuh unsur yang paling banyak mempengaruhi itu apa tuh? Unsur yang paling baik mempengaruhi. Jadi tindak pidana kekerasannya itu yang sekarang ini lebih sensitif ya, dilakukan oleh sesama gendernya. Itu yang di 2024 ini cukup mencengangkan menerima laporan itu gitu. Kami sampai berdiskusi sama ekspos sama pimpinan waktu itu kemarin, sama Pak Tomo juga salah satunya, menyampaikan permasalahannya ini apa sih, kok bisa sampai mereka melakukan hal tersebut gitu. Bersyukurnya orang tua ini sadar ya, jadi mereka speak up untuk menyampaikan. Nah, mungkin itulah yang ternyata banyak ya yang melakukan kekerasan seksual itu ke sesama gendernya, sesama itu kekerasan seksual itu, Bu ya? Itu termasuk kekerasan seksual. Termasuk kekerasan seksual dilakukan oleh sesama atau lawan jenis. Bedanya ya kan di pasalnya saja. Apa Mbak Dila? Persetubuhan dan pencabulan. Mungkin bisa dijelasin sama Mbak Dila nih apa sih bedanya persetubuhan dan pencabulan itu gitu. Kenapa bisa sampai sesama jenis itu masuk ke kategori kekerasan seksual? Ya, karena dia dipaksa ya. Karena dia dipaksa. Jadi kalau misalkan kategorinya masuk, lah gimana dia mau masuk pelecehan? Pelecehannya di mana, kan sesama. Nah, itulah kenapa ada pencabulan dengan persetubuhan. Saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau misalkan persetubuhan itu kan masuknya alat kelamin. Alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Ada kata masuknya itu. Nah, sedangkan kalau pencabulan itu tidak sampai masuk alat kelamin tersebut. Nah, kalau misalkan mohon maaf alat kelaminnya laki-laki masuk ke bagian belakangnya lawan jenisnya, apakah itu termasuk ke persetubuhan? Bukan kan? Karena yang di belakang itu bukan alat kelamin gitu. Itulah kenapa masuk ke pencabulan. Itu kenapa lagi banyak masyarakat sekarang yang melaporkan itu perbuatannya ini loh menyimpang, itu kekerasan seksual. Efeknya apa? Si korban itu malah bisa jadi pelaku juga di kemudian hari. Iya betul. Itu kadang-kadang rata-rata kan banyak yang seperti pelaku seperti itu dia trauma. Dia akan menjadi
pelaku selanjutnya. Pelaku selanjutnya. Jadi itu jatuhnya lingkaran setan. Lingkaran setan. Udah dari sini dia putus ya. udah putus. Iya benar. Posisi kondisi kita lah negara ini dan lingkungan sosial yang harus menyadarkan itu. Kenapa UPTD PPA dari awal sampai akhir harus ada terhadap korban. Begitupun di kejaksaan dalam menangani perkaranya, kita terima berkasnya. Yang pertama kita pegang itu setelah tahap 2 nih, tersangka dan pelaku anak maupun tersangkanya tanggung jawabnya dilimpahkan kepada kita melakukan pertemuan pendahuluan juga terhadap korban. Itu ada pedomannya juga, jaksa melakukan pertemuan pendahuluan. Kita keep in touch dulu sama si korban ini, setrauma apa sih dia, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kita nanti di persidangan menimbulkan trauma lagi, semakin sulit dia untuk memulihkan traumanya, semakin terngiang-ngiang lagi gitu. Jadi sangat mencengangkan nih 2024 tahun ini. Itu di Batanghari itu, Bu? Di Batanghari. Dengan kasus yang beragam ya Bu ya. Ya, kurang lebih begitulah ceritanya. Di mananya, apanya belum kita bisa sampaikan. Jadi melalui momen ini ya kita melalui momen jaksa menyapa ini ya kita melakukan himbauan juga untuk orang-orang tua di luar sana yang lagi dengerin siaran ini atau yang lagi nonton, mungkin bisa lebih menjaga anak-anaknya ya, pergaulan. Ya kan memang jam tayang anak-anak di Batanghari ini sudah mulai pergeseran nih, mungkin sudah mendekati kelelawar juga. Di jam 2 saya masih lihat warawiri usia SMP gitu kan. Ketika dibandingkan dengan saya yang masih 21 umurnya ini kan beda gitu. Kali 2 ya. Oh, makasih. Nah, ini pandangan Bu Neneng nih, tadi berarti banyak sekali pendampingan mulai dari PPA-nya, dari kepolisian, melalui unit PPA juga, kemudian dari kejaksaan, pendampingan psikologi. Sedemikian traumatiknya ya, ketika mendapatkan perilaku penyimpangan seksual atau pelecehan seksual atau tadi yang dikatakan istilahnya bukan semacam persetubuhan. Ini sedemikian traumatiknya sehingga harus mendapatkan berkali-kali pendampingan psikologi, begitu Bu. Benar. Jadi memang tingkat keparahan seseorang itu, psikolognya itu kan beda-beda, tergantung memang kasus yang dialaminya. Jadi kalau misalnya ini memang lebih parah tingkat kerusakan dari psikisnya itu, memang butuh pendampingan itu sampai ya sampai sembuh sih bisa dari 6-7 kali juga bisa gitu. Tapi kalau rata-rata yang kita temuin itu 4-5 pendampingan. Ya, itu nanti kita jadwalkan ulang terus untuk rehab ini psikisnya. Untuk dia bisa normal kembali. Biar dia tidak dia masih punya masa depan kan, anak-anak ini masih punya masa depan ya. Jadi ayo dong bangkit gitu. Jangan sampai ini menjadi bumerang bagi dia nanti di masa mendatangnya lagi. Jadi ayo rata-rata ya psikolog kita juga ngasih ini semangat gitu untuk anak-anak itu. Jangan sampai itu terulang kembali. Itu yang jangan sampai benar-benar kita kasih saran sama mereka, jangan ini terulang kembali. Ayo gitu. Berarti mereka bangkit, semangat. Digiring bikin lupa itu dengan kegiatan-kegiatan lain Bu ya? Iya, itu makanya Pak, nanti kan kita ada rekomendasi tuh dari korban-korban ini, apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah pendampingan apa? Dari psikolog atau psikiater atau rehab? Gitu. Nanti kita fasilitasi juga. Berarti gini Bu Neneng, dari banyaknya pengaduan-pengaduan yang masuk di PTD PPA ini, diarahkan banyak keinginannya ke ranah hukum atau mungkin cuma pendampingan psikolog? Memang ada beberapa, tapi banyaknya memang ke ranah hukum karena memang ini udah mungkin maksudnya gini, ini udah tindak pidana, itu maksudnya udah tindak sudah terlindungi lah dalam undang-undang. Iya, jadi sayang kalau misalnya itu cuman untuk kita fasilitasi mediasi, cuman untuk konseling, itu sayang sekali Pak. Karena gini, yang namanya tindak kejahatan itu kan setidaknya harus mendapat
hukumannya gitu Pak. Jangan hanya, tidak ada yang namanya, apalagi kejahatan seksual ya Bu ya. Kejahatan seksual itu nggak ada yang namanya itu harus damai, nggak ada. Nggak bisa ditoleransi. Hukumnya nggak ada damai gitu, Karena apapun. efeknya kan sangat Iya, risiko. dan tidak boleh itu diselesaikan di luar ranah hukumnya. Ranah Iya, iya, nggak Apalagi boleh. dinikahkan nggak Iya, boleh ya? benar. Nah itu Dinikahkan harus, bukan solusi, justru iya, masalah baru mulai. benar, ya. benar Betul sekali. sekali. Ya. Jadi Melegalkan untuk tindak kekerasan selanjutnya kan. jadi begini, kalau kita menikahkan pelaku sama korban pemerkosaan itu sama dengan kita memberikan ini si korban ini diperkosa seumur hidup loh. Iya, iya. Iya. Setuju saya. Jadi si pelaku itu dia bisa mikirnya dia bakal terbebas dari jeratan hukum kan? Iya. Ya nggak bisa gitu, nggak boleh. Jadi kalau ada sih luar sana bilangnya ya udah nikahkan saja, tapi itu nggak bener gitu. Jangan Sejauh sampai ini seperti itu. ada Bu solusi yang seperti itu dijalankan. Jadi sangat miris sekali. Ada. Kalau saat ini sih belum ada. Mendengar Tapi laporan pernah tindakan ada. ke sana ada. Iya, Tapi pernah ada. asesmennya ditolak Iya, ya. jangan. Kalau sekarang pasti ditolak. Iya, Saya- jangan nggak mau kita. Sama dengan menyerahkan bayi diperkosa terus. Aduh. Menyerahkan seekor kelinci ke mulut harimau. Iya. Kasih kecap. Jangan Itu sampai, enak banget jangan lah. sampai. Iya, betul sekali itu saya Jangan setuju sampai. sekali tuh Bu. Iya. Nah ini langkah-langkah yang harus dilakukan ketika seseorang mendapatkan perlakuan seksual. Mungkin itu saya banyak mengungkapkan kata mungkin karena saya menekankan bahwa ini hanya ilustrasi begitu. Ketika seseorang mendapatkan perilaku kekerasan seksual, mungkin di lingkungan dia si korban ini termasuk orang-orang yang marginal. Kemudian setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, justru dia ditekan supaya bungkam. Kemudian akhirnya masalah ini terpendam, dan ada orang-orang yang mengetahui dan mereka memposisikan diri atau diposisikan takut karena mendapatkan tekanan seperti itu. Nah kira-kira hal seperti ini di Batanghari ini ada nggak pohon terendam seperti ini yang harus diangkat? Ada. Karena saya yakin ada. Saya Iya. juga sering keliling. Saya sering mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu Bu. Dan mereka ya itu tadi takut. Iya. Karena mereka membayangkan risiko yang akan didapat ketika masalah ini mencuat dibandingkan risiko mentalnya dia ketika membiarkan ini terjadi selama mungkin. Nah ini kira-kira solusi apa sih yang harus kita lakukan Bu? Dari UPTD PPA, kalau ke kejaksaan nanti setelah masalah ini didampingi mau diteruskan ke ranah hukum atau tidak, mungkin ke situ bisa ditindaklanjuti. Nah kita ini kan berarti peran dari UPTD PPA ini sangat besar sekali. Dengan medan kita di Batanghari ini ya maaf, ada yang mudah diakses, Ya, benar. ada juga yang tidak semudah itu dong diakses. Saya sendiri aja beberapa kali hampir patah pinggang ketika mengunjungi beberapa daerah yang hanya ingin tahu pendengar saya di sini rumahnya seperti apa. Saya hanya terlibat percakapan di radio. Dunia ini indah ketika kita tertawa bersama-sama, dan saya ketika mendatangi rumahnya kan ternyata tidak sebahagia itu. Nah, kendala-kendala seperti itu Bu kira-kira ada. Kemudian apa sih solusi yang kita lakukan Bu dengan unit-unit kita yang banyak mayoritas kan ibu-ibu perempuan semua? Saya salut banget loh Bu kegiatan dari UPTD BPA ini. Mereka ke lapangan itu kan jalannya mantap ya. Iya. Kira-kira solusinya apa nih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih yang harus kita tingkatkan saat ini memang sosialisasi, membuka pikiran, membuka hati itu para wanita ya khususnya. Apalagi perempuan-perempuan yang sudah kena tekanan itu emang sulit dia berbicara, kecuali kita memang kasih dia ruang untuk curhat sama-sama ya, perempuan sama perempuan ya, atau psikolog sama perempuannya, mungkin di situ bisa dia terbuka. Tapi kalau memang kalau yang sudah kena tekanan nih, ya kita mendesak mereka untuk melapor emang agak susah. Tapi sekarang begini, kalaupun misalnya ada yang tahu ada terjadi kekerasan seperti itu, misalnya tetangga atau keluarga korban, silahkan laporkan. Misalnya takut nanti dia ketahuan nih ada apa kayak gimana, silahkan
sembunyikan identitasnya, tapi nanti kita bakal penjangkauan namanya Pak. Kita telusurin apakah ini benar atau gimana. Tapi dengan begitu itu sudah artinya si korban sudah terlindungi ya? Ya, jadi begini, kita juga ada namanya rumah aman. Ya, itu untuk korban. Ya. Wah, saya banyak informasi jadinya dengan Ya. dengan Jadi memang itu memang benar-benar kita intinya korban itu kita lindungi gitu Pak. Ya, dari Dibawa ke rumah kebutuhannya, aman tadi. iya, rumah aman. Dan nanti tanggung jawab di bawah tanggung jawab kita juga di situ. Ya. Ini kan informasi. Jadi jangan takut, jangan takut nih. Kalau misalnya ada korban di dalam rumah itu, kalau misalnya dilaporkan ini gimana nih, mau tinggal di mana nih nanti, ini korbannya harus gimana? Jangan takut. Jangan takut. Ya. Betul. Ada kita agak nanti Ada rumah aman. Benar-benar Iya. Iya. Nanti kita makan siang di situ lah. Rumah aman. Makan siang aman. Aman, pokoknya aman semua ya. Saya kembali lagi mungkin ke Ibu Dila. Nah, dari kita kejaksaan kan ada juga semacam pendampingan tadi nih. Itu kegiatan seperti apa, Bu? Ketika mendapatkan kasus atau korban yang harus didampingi secara psikologi. Nah, ini kira-kira pendampingan kita ini seperti apa nih? Bisa? Supaya dia lebih cenderung, supaya dia jangan trauma, Oke. atau mungkin ada trik-trik lain, karena memang misi psikologi ini sangat mulia sekali dan berat sekali. Mungkin kalau saya kan masih baru ya Pak ya, jadi mungkin nanti kurang lebih ditambahin sama Kak Revina. Oh, pasti. Karena Ibu April ini kan sesuai dengan namanya April. Bukan April Mop ya? Dia 4. Bukan April Mop. Dia akan memberikan berimbang. Ya, jawabnya yang bagus. Silakan. Sejauh tadi mungkin udah disinggung sama Bu Yeah. Revina tadi, kalau kita kan kalian mungkin berkaitan tentang penuntutan. Jadi mungkin pada saat di persidangan mungkin tadi yang disinggung Bu Revina, kita ada pertemuan pendahuluan. Jadi mungkin sebelum sidang mungkin kita ketemu sama korbannya dulu ya Kak. Terus kemudian ya di situ nanti mungkin kita berusaha untuk mendampingi untuk utamanya kita memberikan rasa aman juga. Rasa aman supaya dia nanti di persidangan bisa speak up full ya. Kadang karena udah trauma itu Kadang-kadang sulit begitu untuk terdakwa mengungkapkan. hadir dilihat mukanya aja. Itu Udah dilirik aja Tapi nggak? jangan lihat muka saya dong. Terus kadang-kadang itu ada permintaan lah ketika pertemuan pendahuluan itu ya Kak, ada permintaan Dan wajib misalnya- ditanyakan oleh jaksa. Ya, dan wajib untuk kita tanyakan. Itu biasanya mereka permintaannya tidak mau berdampingan langsung dengan terdakwa, sehingga kadang-kadang kita ya harus untuk memisahkan mereka. Jadi ketika pemeriksaan korban, terdakwa dikeluar dulu dari Iya. ruang sidang, Oh, sehingga dipisahkan. bisa secara aman gitulah untuk mengeluarkan dan Menceritakan kembali. menceritakan kembali. kejadian itu. Ya, sedikit ditambahkan nih ya Iya, Pak. silakan. Kita nih jaksa nih ya, pada saat kita menerima laporan pasti kita komunikasinya sekarang ini kan mulai terjalin lagi nih sama UPTD PPA. Kita nanya dulu kondisinya si korban ini seperti apa sih, profiling istilahnya. Iya. Mengetahui sejauh mana dan setingkat apa traumanya mereka gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak apapun itu, satu kita melakukan pertemuan pendahuluan sebelum persidangan. Itu biasa setelah tahap 2 tersangka atau pelaku anak tanggung jawab diserahkan kepada kita, segera mungkin kita melakukan pertemuan pendahuluan. Sejauh ini sih rencana kedepannya kami juga akan meminta dari pihak UPTD PPA psikolognya atau pendampingnya untuk mendampingi si anak ini, karena kan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberikan trauma lagi. Kok pertanyaan itu diulang-ulang terus ya? Di UPTD PPA ditanyain, di polisi ditanyain, ketemu jaksa ditanyain, nanti ketemu hakim ditanyain lagi, kan? Itu satu. Nah yang kedua, problemnya apa nih kalau misalkan si anak itu sama sekali trauma, nggak mau banget ketemu, bahkan ke pengadilan pun nggak mau ketemu. Pengalaman kami pernah anaknya usianya 5 tahun, korbannya usia 5 tahun. Jadi dia datang ke persidangan nggak mau berbicara sama sekali. Yang trauma itu bukan anak aja loh, orang tuanya juga trauma. Orang tuanya nggak mau, Bu, ketakutan Bu, jangan lo ditanyain anak saya ini, saya takut dia nanti kembali lagi traumanya dan lain-lain sebagainya.
pendampingannya apa nih di kita? Cari solusi, komunikasi sama hakim, dan hakimnya juga akan support untuk dipisahkan. Pemeriksaan ini dilakukan secara online melalui Zoom, itu diperkenankan sekali. Jadi korban gak usah takut deh harus ketemu lagi nih gue sama si terdakwanya, sama pelakunya ketemu. Enggak, kita pendampingan kita banyak banget. Lagi sekarang sudah ada dari PPA. Rasa khawatir apa sih yang membuat mereka tuh ketakutan? Mungkin begitu si pelaku tadi sudah keluar dan bebas dalam menjalani hukuman, dia ketemu lagi, mungkin pada ke situ takutnya ya? Takutnya ke situ, karena kan kadang gini ya, kita misal putusnya korban ini usianya 5 tahun, pelaku kita hukum misal 10 sampai 15 tahun. 15 tahun dia usia 20 tahun. Trauma itu bakalan teringat lagi. Bentar kayaknya masih inget-inget deh mukanya itu. Itu yang bakalan timbul terus. Karena itu yang harus kita tahan-tahan traumanya. Anak itu bakalan kebawa terus, sulit untuk kita pulihkan. Apalagi keluarganya harus pindah tempat lah, kita bongkar rumah lah supaya dilupakan perbuatannya itu. Kalau pandangan kita nih, perempuan dan anak, jadi yang harus kita lindungi ini perempuan dan anak, karena memang mereka lemah, atau memang payung hukumnya yang kurang, atau mungkin tindak kekerasan dan kejahatannya yang memang banyak ditujukan ke perempuan dan anak. Ini kan semacam lingkaran yang sulit kita deteksi, tapi selalu ada gitu di mana-mana. Bahkan berita muncul terus itu kan. Ini fenomenanya mengerikan sekarang kalau saya lihat. Memprihatinkan ya. Jadi sekarang ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu kalau misalkan di Indonesia udah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, baik itu terhadap perempuan maupun anak. Anaknya bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, rata-rata tuh kenapa sih harus rentan banget nih kita menggaungkan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Karena memang kasusnya itu meningkat. Jadi kalau mengacu kepada naskah akademik dari Undang-Undang TPKS itu sendiri, dari 2017 sampai 2019 itu naik terus tindak pidana kekerasannya. Kadang bukan bilang receh ya, nggak ada kata receh sih dari tindak pidana kekerasan itu. Hal-hal yang membuat kita nggak nyaman tapi kita sulit untuk melaporkan secara verbal, misalkan ya, komunikasi secara verbal. Adek atau mbak, ayolah mbak, dibuka gininya mbak, enak loh kalau begini mbak, enak loh kalau begitu. Nah kalau misalkan tidak ada undang-undang TPKS, mereka tuh kadang bingung untuk menyampaikan rasa tidak nyamannya itu, mau dilaporin aja nih karena terus-terusan dilakukan gitu ya. Itulah kenapa ada undang-undang TPKS, karena perbuatan hal-hal kecil seperti itu kadang tidak dilindungi oleh hukum, dan undang-undang TPKS itulah hadir untuk melindungi itu. Jadi ada kekerasan baik itu secara verbal maupun non-verbal itu dilindungi dalam undang-undang TPKS. Nah melalui itulah jadi masyarakat Komnas Perempuan dan Anak itu melakukan evaluasi lagi, menghitung lagi, mengkaji lagi bersama dengan pemerintah, hadirlah undang-undang TPKS karena tingkat kejahatan tersebut meningkat dan ada kekosongan hukum kan ya, jadi kita tambahkanlah, kita isilah hukum itu, kita carilah. Tidak perlu tambah banyak-banyak. Iya, mudah-mudahan dari situ menurun. Seperti ada pemberitaan anak perempuan mungkin usia balita diperkosa gitu kan. Ini pelakunya hanya jalani hukuman sekian-sekian, sementara harapan masyarakat mungkin kebiri atau apa. Kira-kira hukum mana sih atau produk hukum mana sih yang paling harusnya ditakuti oleh para pelaku hukum, pelanggar-pelanggar dari pencabulan ini? Yang paling ditakuti harusnya. Kalau kita melihat sekarang nih ya, Bapak Ibu, tingkat kejahatan walaupun sudah ada undang-undang TPKS, undang-undang perlindungan anak itu bukan hukuman yang ringan loh. Di kami saja, disclaimer ya, nggak ada kata ampun deh, nggak pernah lolos dari bawah 10 tahun. Gitu. Kalaupun ada ya kita banyak pertimbangannya, kenapa bisa sampai kita di bawah 10 tahun. Pertimbangannya itu macam-macam, eksposnya besar, nanya sama jaksa 1, jaksa 2 sampai pimpinan, kita tanyakan alasan kenapa di bawah 10 tahun. Nggak akan ada
hukuman apapun. Jadi hukuman itu selalu menjadi upaya hukum terakhir, ultimum remedium. Pidana itu upaya hukum terakhir. Mau setinggi apapun hukum kita, penjatuhan pidananya, tapi tindak pidana itu terus ada, pembunuhan terus ada. Makin ngeri banget kan sekarang. Tindak pidana kekerasan seksual macem-macem lagi bentuk-bentukannya, ya kan. Mana udah dia melakukan pencabulan, dibunuh pola. Mutilasi pola. Terakhir di Sukabumi lebih mencengangkan lagi, usia 14 tahun mencabuli usia anak 6 tahun. Dan lo dijuntrungin apa bahasa Indonesianya, didorong ke jurang gitu. Itu kan mau setinggi apa sih hukum kita? Balik lagi, hukum ada, itu upaya terakhir. Kita harus melakukan pencegahan, sosialisasi, bukan sosialisasi, menanamkan ke diri sendiri kita juga kan, ke masyarakat juga. Jangan sampai aduh rugi deh, apa sih yang kayak gitu, aduh udahlah, normal-normal saja kita hidup gitu. Jadi mau setinggi apapun hukum, kalau misalkan kita tidak memberikan mindset yang baik bahwa mengetahui hukum dan menghindari hukuman, itulah yang harus kita tanamkan kepada masyarakat sekarang. Kenali hukum, jauhi hukuman ya. Peminjam kemarin yang disampaikan oleh Pak Iksan, jadilah polisi bagi diri sendiri. Mungkin dia bisa, ini salah, ini benar, sudah sejauh itu tahu seperti itu konsepnya dalam menjalani hari-hari, mungkin sudah aman nih. Nah ini ada juga kan fenomena bahwa pelakunya justru anak-anak. Nah, payung hukum untuk seperti ini gimana? Kan adil nggak kira-kira justru jika pelakunya masih tergolong anak-anak, yang seperti kemarin membantai satu keluarga, ada di kejadian di Kalimantan, ya kan? Pada saat tetangganya lagi tidur dibantai semua, dan itu kan katanya masih anak-anak. Adil nggak kira-kira jika hanya di atas 10 tahun, sementara masyarakat komentarnya macam-macam nih. Ada yang bilang hukum mati lah, disuntik mati lah, serahkan ke massa lah, gitu kan. Nah ini saya lihat barangkali hukum untuk ancaman seperti itu mereka tidak takut. Nah seperti yang Ibu katakan tadi, bagaimanapun itu tingginya dan beratnya ancaman hukuman yang akan didapatkan oleh si pelanggar hukum, jika mindsetnya tadi tidak ada untuk mendapatkan itu, terus akan modifikasi ya kan. Nah ini jika pelakunya nih anak-anak gimana nih? Jadi untuk pelakunya anak, pidananya itu macam-macam. Anak itu dapat dilakukan pemidanaan di atas usia 14 tahun. Kalau misalkan yang belum berusia 14 tahun, di bawah 14 tahun itu biasa dikarenakan tindakannya bisa pengawasan orang tua, dikembalikan orang tua, atau apapun itu ya. Dalam hukumnya nanti ya, peraturan perundang-undangannya turunan. Ini juga menjadi polemik juga sebenarnya, menjadi diskusi yang panjang antara Kementerian Kemenkumham, terus Kementerian Perempuan dan Anak. Makin banyak nih pelaku anak loh, satu membantai satu keluarga, itu sangat-sangat miris sekali ya kita mendengarnya. Ada lagi yang melakukan kekerasan yang sampai berkelompok dan lain-lain. Masih mengkaji juga, mungkin saya tidak dapat menjawab lebih panjang terkait dengan hal itu karena masih menjadi tanggung jawab dan perbincangan dari pemerintah pusat. Menjadi bahan diskusi juga ketika kami ada FGD antar pemerintah, antar instansi, bahwa apakah kita harus mengkaji ulang mengenai pemidanaan terhadap anak itu. Jadi gimana ya, kita bilangnya mau segimanapun dunia ini berubah. Dulu mungkin tidak sekeji itu terhadap anak. Media kan membuat anak menjadi lebih adrenalinnya lebih tinggi untuk berpikir. Gamesnya aja bisa dar-der-dor gimana gitu. Ada satu peluru mungkin yang langsung membuyarkan sosok tubuh. Betul. Ada lagi kasusnya, saya lupa di daerah mana, anak yang membelah tubuh anak lagi untuk mengambil ginjalnya untuk dijual. Oh ya. Karena mereka itu main yang namanya media sosial, apa yang web gelap itu loh. Web gelap itu ya.
mau masuk ke web gelap itu mereka masuk surfing ke situ internet mencari tahu. Nah polanya itu gimana sih supaya kita mencegah anak-anak, rata-rata mereka mempunyai adrenalin yang tinggi, menjadi sadisme itu nggak jauh-jauh dari media sosial gitu. Jadi ya balik lagi untuk tindak pidananya bagaimananya, yang lebih banyak bisa menjawab itu dari pemerintah pusat, tapi untuk itu balik lagi ke masyarakat, kita perhatikan keluarga terdekat kita, menjadi polisi diri sendiri. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Bu Neneng lagi nih ya, itu kan nanya-nanya aja nih. Saya lihat intip dulu waktu 11.39, mungkin kita ada sekitar 15 menit lagi. Bu Neneng, yang terjauh ketika melakukan perjalanan di Batanghari ini kan walaupun baru tapi kan sudah sering warawiri pindah-pindah rumah aja lah gitu ya. Yang terjauh tersulit itu di daerah mana ketika dikunjungi untuk melakukan pendampingan atau sosialisasi, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan dari BPT-DPP ya? Iya, kalau sejauh ini ya Pak ya, baru yang 2 bulan ini kami jalanin, itu yang terjauh daerah Bungku sana. Cuman yang memang agak susah kita ke sana itu karena apa ya, kendaraan kita kan memang agak terbatas. Kendaraan mobil Grand Max itu takutnya pendek, jadi agak kesulitan kalau kita ke daerah-daerah seperti itu. Mungkin apalagi nanti kalau misalnya ada kegiatan yang ke daerah Muara Sebu Ilir yang ke SP sana, nah itu kita juga mikir aduh ini gimana, karena kita memang untuk kendaraan ke sana emang agak susah. Pernah Bu Neneng karena faktor kendaraan tadi akhirnya memutuskan menggunakan roda 2 begitu? Iya, pernah. Iya. Kita kan pasti punya alternatif ya Pak ya. Daripada kita nggak ke sana ya nggak mungkin kan, cuman karena situasi jalan seperti itu kita nggak mencapai tujuan kita kan Pak. Jadi ya pasti ada alternatif ya Pak. Iya. Ya benar-benar Bu Neneng dan timnya sehat terus lah. Amin. Kita sehat semua. Iya. Kalau dari kejaksaan Bu, ada juga seperti itu, kunjungan ke lapangan misalnya ada penanganan kasus terus harus kembali mendatangi keluarga atau apa gitu? Kalau sejauh ini untuk menangani kasus belum ya kita sampai sejauh itu, tapi kalau kendala korban di persidangan belum dapat hadir untuk memberikan kesaksiannya, sarananya kan kita bisa memberikan via Zoom sekarang. Polseknya yang terdekat di mana Bapak Ibu? Kantor desanya masih jauh enggak dari wilayahnya? Kalau misalkan masih jauh, biasa kita fasilitasi, deh nggak apa-apa, ada anggarannya juga kan ya. Bagaimana transportnya bisa mungkin 1 hari kesini jalan untuk nunggu hujan atau bagaimana, kita buat itu senyaman mungkin untuk korban. Kalau misalkan untuk kejaksaan datang in touch langsung kan kita beracara ya, persidangan belum sampai sejauh itu. Tapi untuk mensosialisasikan bisa dilakukan dari bidang intelijen penerangan hukum. Medianya kan bisa macam-macam ya, salah satunya dengan radio ini. Wah mantap, Jaksa menyapa loh gitu. Untuk Mitra BP di penghujung program Jaksa Menyapa ini, silakan bagi yang ingin interaksi bersama kami di 0823 1039, boleh melalui telepon HP biasa kalau ada paketan yang banyak. Kalau juga kuotanya banyak, bolehlah telepon ke nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa ngetik chat aja ke situ, nanti saya bacakan. Saya intip dulu, mungkin yang di Facebook udah ada yang berkomentar, oh enggak, berarti sedemikian terperincinya bahasan kita di hari ini dari jawaban ibu-ibu sekalian yang sudah diberikan tadi, sehingga mungkin pendengar terpukau. Kemudian besok kan ada lagi nih, mungkin mau nanyanya nanti aja. Oke, sudah di pukul 11:42. Terasa sih ya Bu ya, kalau saya bilang nggak terasa gitu. Jadi tadi saya terus nanya, kadang-kadang pertanyaan saya blunder, muter-muter. Ini maksud dan tujuannya adalah supaya tetap kita mendapatkan informasi ini tidak berubah-ubah. Itu harapan saya untuk pendengar saya di 103,9 FM. Nah, mungkin langsung ke closing point aja ya. Mungkin dari Ibu Dina boleh, Ibu April, saya senangnya panggilnya April walaupun tadi dilarang April. Aku namanya Redina gitu. Ibu Redina boleh, kemudian Ibu Neneng boleh. Silakan siapa yang mau duluan ya?
Bergina. Yang punya hajat ya. Yang punya hajat duluan. Iya. Gunain dulu deh yang punya hajat belakangan. Oh iya. Ya mungkin untuk statement terakhirnya itu tadi saya setuju. Jadi polisi untuk diri sendiri, kemudian kepada orang tua tingkatkan terus pengawasannya terhadap anak-anak, apalagi terhadap media sosialnya. Iya. Mungkin perlu dibatasin jamnya memakai handphone itu sampai jam berapa gitu. Pergaulan. Iya. Gitu ya. Terus sampaikan ke mereka, kasih masukan. Ayo anak-anak, jangan sampai berbuat yang sesuatu hal yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Gitu. Mungkin juga terakhir kami akan menyampaikan nomor hotline kita, hotline UPTD PPA Kabupaten Batanghari di 0821 7749 50 50. Ya, mungkin atau bisa ke nomor saya sendiri juga bisa 0823 7854 3280. Insya Allah apapun masalahnya nanti kita tetap kita tanggapi. Ke nomor ini juga bisa. Iya. Silakan. Oke. Ya Bu Dila ya. Lain. Ya, sama yang pastinya menjadi polisi untuk diri kita sendiri, lalu kenali hukum, jauhi hukuman terhadap perempuan maupun anak-anak dan keluarganya yang mengetahui adanya kekerasan yang dialami dapat melaporkan ke UPTD PPA, ke kepolisian. Yang pasti kita akan melindungi hak-hak mereka. Jadi kalau misalkan korban baik perempuan maupun anak menutup itu, merahasiakan itu, sakitnya akan bertahun-tahun. Nah, itu untuk korbannya. Untuk masyarakat, alangkah baiknya kita saling menjaga, baik itu perempuan, baik itu anak, baik itu laki-laki, tidak ada perbedaan di sini. Menjaga keharmonisan satu sama lain, menjaga diri kita, menjaga pikiran kita, menjaga tingkah laku kita di masyarakat. Karena yang namanya udah berhadapan hukum itu nggak enak sama sekali. Mau itu kehilangan uang pun kadang kita nggak enak melaporkannya menjadi korban. Mau kita nyomot sedikit kita nggak enak harus berhubungan sama hukum. Nggak ada yang enak deh kalau misalkan udah berhubungan sama hukum gitu. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Semoga kita dapat bertemu lagi di waktu yang berbahagia, menyampaikan lagi narasi-narasi yang baik untuk masyarakat Batanghari. Kenali hukuman, jauhi hukuman, ini itu katanya mantap sekali. Jauhi hukuman. Luar biasa, Mitra BB. Demikian kami cukupkan untuk perjumpaan suara kita di hari ini melalui program Jaksa Menyapa. Dan insya Allah ini akan selalu hadir di 103,9 FM menemani hari Anda. Tentunya dengan bahasan-bahasan lain yang kita perkaya ya, Bu Revina, sebagai bahan informatif kita. Mungkin nanti narasumber yang dihadirkan mungkin bisa macam-macam, ada dari kepolisian juga. Ya. Nah itu seru tuh. Dari hakim juga. Dari anak-anak juga. Dari anaknya. Dari korbannya kan. Ya, harapan saya di sini mudah-mudahan program Jaksa Menyapa ini menjadi satu program yang ditunggu-tunggu, kemudian menjadi program yang edukatif dalam hal melek hukum dari pendengar kita di 103,9 FM. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Revina, Ibu Dila yang sudah hadir di studio, kemudian Ibu Neneng juga. Mohon maaf jika mungkin tempat duduknya kurang nyaman. Mungkin besok saya bikin bagunya agak empuk gitu ya. Biar betah ya. Bagus loh. Oke, terima kasih Mitra BAP. Sampai jumpa untuk program Jaksa Menjapa di episode selanjutnya. Tetap stay tune di 103,9 FM dari program Jaksa Menyapa. Kami udah pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.